Maka hadirin hadirat rahimakumullah, ternyata terkait dengan apa yang kita rasakan hari ini sejatinya telah terjadi di masa lalu, berulang-ulang. Oleh sebab itu, maka muncullah kesadaran di hadapan kita, karena satu kesulitan ini tentu akan ada solusi. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, innamal usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan lalu ada kemudahan, bukan. Ternyata dalam kesulitan itu sendiri ada solusi. Maka oleh sebab itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika wabah ini datang menyerang bangsa kita, kita dipertemukan dengan bulan yang hebat. Itulah bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Ingat, di bulan Ramadan itu orang makan hanya 2 kali. Di bulan Zulhijjah orang ada menyembelih kurban. Maka disinilah kita berbicara tentang bagaimana sikap kita kaum muslimin menghadapi satu ujian yang berat ini bernama wabah COVID-19. Oleh sebab itu di penghujung ini kami berbagi menyampaikan urun rembuk, ya, karena ini merupakan satu kewajiban kita, merupakan satu elaborasi antara ulama, umara, dan kaum muslimin secara keseluruhan. Tidak mungkin pemerintah saja yang bekerja, tidak mungkin dokternya saja yang bekerja, tidak mungkin aparatnya polisi, TNI yang bekerja, tidak. Tetapi semua kaum muslimin kita harus bahu-membahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hal ini Muhammadiyah merupakan bagian daripada elemen bangsa mencoba menyampaikan kepada kaum muslimin. Yang pertama, terkait menghadapi wabah ini, yang berubah adalah bagaimana ibadah. Ibadah di bulan Ramadan ini tidak bisa sama. Maka ibadah di bulan Ramadan ini kita berangkat dari rumah masing-masing. Salat berjamaah di rumah, tilawah di rumah, tarawih di rumah, i'tikaf di rumah. Keluar rumah hanya untuk kepentingan-kepentingan yang darurat. Maka jangan sampai kita beradu fatwa, beradu argumen, saling ejek, bahkan di beberapa tempat saling mengkafirkan, saling memunafikkan. Masya Allah, saya barusan ba'dal maghrib ada satu masjid besar di satu kecamatan yang sudah siap menggelar tarawih bersama. Sudah kami sampaikan, tidak boleh, ini berbahaya, tapi ternyata tidak didengar. Ustadznya, kiainya tidak didengar Ibu Bupati. Baru ada aparat datang bawa pentungan, bubar. Ini memang rupanya perlu elaborasi di antara berbagai pihak. Rupanya umat ini sedang diuji kesabarannya, sedang diuji kedewasaannya, karena baru inilah kita ketemu. Kemudian selain masalah fikih, yang berubah adalah bagaimana kita menghadapi ini dalam 2 dimensi, yaitu adalah pencegahan dan penanggulangan. Pencegahan ini sangat penting karena menurut para epidemiolog, para pakar epidemi di seluruh dunia mengatakan untuk Indonesia ini kita baru mulai. Ya, bahkan ini ada kabar kurang baik, Bu Yuni lebih tahu tentunya. Kalau kita ini menghadapi wabah ini bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli kita ada Idul Adha. Bahkan ada yang mengatakan siap-siap di bulan September. Bahkan mengatakan siap-siap di bulan Agustus. Wallahu a'lamu bisawab. Kita ini, saya pribadi sudah karantina ini 1 bulan Bu Yuni. Pesantren sudah dipulangkan,
Sejak corona belum positif di Sragen. Pengajian sudah di-off-kan. Sejak apa? Sejak awal Maret. Jadi sudah nganggur hampir 1 bulan di rumah ini. Bisa dibayangkan. Ustadz tidak ada aktivitas. Ojol tidak ada aktivitas. Yang buka warung biasanya tutup. Warung soto sepi. Masya Allah. Kemarin saya mendengar bahkan yang pijit itu, yang tukang pijit, yang tunanetra itu, Masya Allah, dikatakan kami ini hampir 2 pekan ini tidak ada. Bagaimana mau mijit, nanti tertular corona. Jangankan mijit, ketemu aja pakai masker. La haula wala quwata illa billah. Maka ini perlu apa? Pencegahan ini terus ya, dilakukan. Maka di sini saya mengatakan dalam aspek pencegahan ini khusus kepada kaum muslimin, umat yang beragama Islam. Melalui mimbar ini kami bersama-sama di ruangan ini mengajak, insya Allah tidak ada ikhtilaf ulama yang lokal maupun internasional, semua sepakat ya, bahwa Allah telah memberikan keringanan untuk ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Bahkan fatwa ini sudah keluar, takjil zakat. Zakat ini dipercepat. Ulama mengatakan pembayaran zakat itu di dalam bulan Ramadan. Akhir, pertengahan, awal. Tapi karena menghadapi corona bahkan muncul fatwa tak mengapa bayar zakat sebelum Ramadan. Bahkan dalam bunyi MUI pusat, segera bayarkan zakat. Termasuk zakat mal yang boleh jadi keluarnya adalah bulan Desember, tapi karena ini ada wabah, dia keluarkan sebelum waktunya. Kenapa? Karena ada maslahat di dalamnya. Inilah fleksibilitas fikih itu. Jangan sampai ada fitnah menerjang agama kita. Tidak boleh ada lagi kita mendengar tertular COVID berjamaah. La haula wala quwata illa billah. Seolah-olah agama Islam ini tidak mengajarkan umatnya untuk beribadah di luar wabah. Jangan sampai ada kedengaran lagi ada jamaah terkena COVID akibat pengajian. La haula wala quwata. Jangan sampai ada lagi terdengar. Oleh sebab itu, marilah kita intensifkan terkait dengan masalah pencegahan ini. Ikuti aturan. Pemerintah dalam hal ini garda depan adalah medis, kemudian himbauan para ahli fikih. Imam Syafi'i mengatakan ahli fikih dan dokter itu yang harus didengar. Kemudian yang lain adalah terkait dengan penanggulangan. Selain krisis kesehatan yang utama, kita rasakan hari ini ada krisis ekonomi, bahkan ada lagi krisis keamanan, Bu Yuni. Ya, memang hari ini luar biasa, multi krisis. Sekali lagi terkait dengan masalah penanggulangan ini, kami menghimbau. Dalam hal ini adalah terutama yang di garda depan. Ya, dalam hal ini adalah medis, kemudian dikuatkan dengan pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masalah kesehatan. Karena utamanya adalah masalah kesehatan. Kalau kesehatan ini belum selesai, maka mustahil kita menyelesaikan masalah krisis pangan, krisis ekonomi, dolar naik dan sebagainya. Yang utamanya adalah kesehatan. Tepikan dulu terkait masalah politik, tepikan dulu terkait masalah kepentingan-kepentingan yang mungkin kurang penting. Kemudian yang mesti dikedepankan terkait dengan penanggulangan ini adalah sikap mental untuk kaum muslimin tahan terhadap krisis. Jadi Bu Yuni, satu sisi kita harus menghindarkan masyarakat dari kepanikan, di saat yang sama juga harus menanamkan terkait dengan ketahanan krisis. Jangan seolah-olah kita baik-baik saja, tapi tiba saatnya seperti bom waktu dan ujung-ujungnya masyarakat juga panik. Tetapi kita didik masyarakat untuk apa? Tahan terhadap krisis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu telah berbicara. Umat Islam ini adalah umat yang kuat dan mereka adalah umat yang selalu berjamaah. Mereka ini adalah solid ketika dihadapkan dengan krisis-krisis. Maka hari ini kita menyaksikan alhamdulillahirabbil alamin, khusus ya daripada penanggulangan Covid ini, Muhammadiyah khusus Kabupaten Sragen saja sudah menyiapkan 5.000 sembako. 22 April kemarin sudah dibagikan tahap pertama 1.050. Kemudian di pertengahan nanti sudah disiapkan sekitar 2.000 plus dengan apa? Bibit sayuran yang nanti masyarakat harapannya mandiri, mereka menanam di rumah masing-masing sehingga 2 pekan, 3 pekan, bahkan 1 bulan ke depan sudah bisa panen. Baru nanti di ujung Ramadan kita juga akan membagikan. Ini baru sebagian kecil saja. Oleh sebab itu ini perlu satu orkestra yang baik. Dalam hal ini Bu Yuni Kabupaten Sragen pimpinan di sini. Mari kita bersama-sama terkait dengan penanggulangan ini, dan kita optimis melalui bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat, maghfirah, dan diberikan kekuatan dari berbagai mara bencana, diberikan solusi untuk dihilangkan dari berbagai mara bencana, dihilangkan dari wabah Covid-19. Insyaallah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sudah terlalu banyak, lebih daripada porsi. Setelah ini kita akan sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh ayahanda kita, kiai kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.